Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul di salah satu masjid jami', yaitu masjid yang diadakan sholat Jumat di dalamnya. Kemudian marilah kita sama-sama berusaha dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kita wajib belajar banyak hal yang masih kita tidak pahami dari syariat ini. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada muslim yang taat dan juga berilmu, maka jangan dulu segera memvonis bahwa dia berada di atas kesesatan. Jangan-jangan kita adalah orang yang bodoh yang tidak mengetahui ilmunya. Oleh karena itu, kita terus belajar tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjalankannya. Kemudian kita belajar tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meninggalkannya, sehingga kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah kita tinggalkan di masa dahulu. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemunafikan. An-nifaq yang dimaksud dengan kemunafikan adalah menyembunyikan keburukan tetapi menampakkan kebaikan. Itu secara bahasa. Yang ditampakkan adalah kebaikan tetapi menyembunyikan keburukan. Adapun secara syariat kita, nifaq itu ada dua. Yang pertama adalah kemunafikan yang besar, an-nifaq al-akbar, mengeluarkan seorang dari agama Islam, yaitu menampakkan keislaman di dalam dirinya, melihatkan bahwa dia adalah seorang muslim, tetapi hatinya adalah hati orang-orang yang kafir. Dia berpura-pura beragama Islam. Dia menjadikan agama ini sebagai kedok, sebagai tameng atau sebagai label saja, tetapi di hatinya dia adalah orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang kedua adalah nifaq al-asghar, nifaq yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dia adalah nifaq di dalam amal perbuatan. Insyaallah kita akan jelaskan di khutbah yang kedua. Yang pertama, ayyuhal ikhwan, tentang nifaq al-i'tiqadi, masalah keyakinan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami telah beriman pada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimuminin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Hanya sekedar pengakuan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu kaum muslimin. Adapun yang lainnya mengikuti aturan
yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, Islam berjaya. Akhirnya banyak orang-orang munafik yang mereka mengambil kesempatan untuk mendapatkan bagian-bagian dari dunia. Contohnya, jika dia beragama Islam, maka dia merasa aman. Jika dia beragama Islam, maka dia akan dihormati. Jika dia beragama Islam, dia juga akan mendapatkan ghanimah. Jika dia atau harta rampasan perang. Jika dia adalah orang Islam, maka dia akan dimudahkan dalam perniagaan dan muamalah di dalam sikap. Kenapa? Penguasanya adalah kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Akhirnya mereka mencari keuntungan dengan masuk ke dalam agama Islam. Mereka menampakkan keislaman mereka. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga salat. Begitu pula membayar zakat. Begitu pula mengerjakan amalan-amalan dan zikir-zikir seperti orang-orang Islam. Itu hanya yang tampak di permukaan, tapi hati mereka busuk, yaitu hati orang-orang kafir. Terserah nanti agamanya, apakah dia agamanya Yahudi atau Nasrani, sesuai agama sebelumnya, ataukah musyrik. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan terbawah dari neraka. Kenapa? Mereka itu sudah kafir, tetapi mencari keuntungan dengan keislaman mereka, menampakkan keislaman mereka. Dan mereka, nama-nama mereka sebagian disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga masih diperlakukan sebagai orang Islam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama orang-orang munafik. Karena kemaslahatan, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut jika beliau menyiksa orang-orang munafik tersebut, nanti orang tidak mau masuk ke dalam agama Islam dengan dalil bahwa saya akan juga disiksa oleh Nabi Muhammad SAW jika saya masuk ke dalam agama Islam tanpa sebab. Nah, karena itu, karena kemaslahatan, dibiarkanlah orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menitipkan pesan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, menyebutkan nama-nama orang-orang munafik. Ini orang munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Dan banyak juga orang-orang yang terlihat saleh, terlihat tenang, terlihat khusyuk, tetapi ternyata hatinya adalah hati orang-orang munafik. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman disebut sebagai sahibus sirri Rasulullah SAW, orang yang memegang rahasianya Rasulullah SAW. Secara umum, kemunafikan itu ada 6. Kemunafikan yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam itu ada 6. Yang pertama adalah takdzibur Rasul, mendustakan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mendustakan apa yang sebagian yang dibawa oleh Nabi SAW, dia tidak mempercayainya. Yang ketiga adalah membenci Rasulullah SAW. Yang keempat, membenci sebagian ajaran Nabi SAW. Yang kelima, bahagia dengan keruntuhan kaum muslimin, kegagalan kaum muslimin, kekalahan kaum muslimin. Kemudian itu bahagia. Kemudian benci dan tidak senang jika kaum muslimin berjaya. Ini munafik di dalam hati, karena orang-orang Islam tidak akan melakukan keenam hal ini. Orang Islam tidak akan melakukan keenam hal ini. Dia akan mencintai Rasulullah SAW dan mencintai ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia akan membenarkan semua perkataan Nabi SAW dan juga membenarkan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dia akan sangat bangga, sangat senang apabila kaum muslimin ini berjaya, dan sangat sedih apabila ada kaum muslimin yang ditimpa kemalangan atau keruntuhan. Ya, maka di sini adalah ciri-ciri orang beriman berlawanan dengan orang-orang yang munafik. Oleh karena itu, ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama terus mempelajari agama ini
dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita hingga kita memiliki sifat yang benar-benar jujur di dalam keimanan dan jauh dari kemunafikan. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha rabbakum. Kemunafikan yang kedua adalah an-nifaq al-amali, kemunafikan di dalam amalan, dan dia tidak mengeluarkan dari agama Islam, yaitu apa? Menampakkan amalan kesalehan, amalan baik, tetapi hatinya sebenarnya tidak demikian. Apa yang di dalam hatinya sebenarnya tidak demikian. Dia tidak mengingkari Rasulullah SAW, tidak. Dia tetap beriman, tetapi menampakkan yang tampak tidak seperti apa yang ada di dalam hatinya. Contohnya di dalam hadis Nabi SAW, ayatul munafiki thalathun, ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia dusta. Ini yang pertama. Contoh yang pertama dari kemunafikan, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia mengingkari. Berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, jika dia dipercaya dia berkhianat. Di dalam riwayat lain, wa idza khasama fajara, jika dia bermusuhan maka dia berlaku curang. Dia berlaku curang, menghalalkan berbagai macam cara ketika dia punya musuh. Saudara-saudara sekalian, ini contoh dari nifaq amali, tidak mengeluarkan dari agama Islam, akan tetapi itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dia pura-pura jujur padahal dia dusta, menyelisih janji. Dia menampakkan bahwa dia adalah pemegang janji padahal dia tidak memegang janji. Begitu pula ketika dia berada di manusia, dia bisa dipercaya tapi ternyata dia tidak bisa dipercaya. Begitu pula ayyuhal ikhwan, Nabi SAW mengatakan athqalu salatin 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu ada 2 salat, salat isya dan salat subuh. Ya, maksudnya orang-orang munafik di zaman dahulu itu tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena waktu isya itu tidak ada lampu, gelap, tidak terlihat oleh orang-orang munafik. Waktu subuh juga demikian. Nabi SAW salat subuhnya dalam keadaan gelap, selesainya pun masih dalam keadaan gelap. Jadi mereka tidak ketahuan. Mereka tidak ketahuan jika tidak sholat berjamaah. Coba lihat, renungilah di antara kita, kalau masih malas-malasan sholat berjamaah, jangan-jangan sama seperti orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini isya ada lampu, subuh dinyalakan juga lampunya, masih terang-terangan meninggalkan sholat berjamaah. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian juga dalam hadis yang lain, contohnya, wa man lam yaghzu, barang siapa belum berjihad, berperang, wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia belum meniatkan di dalam hatinya untuk berjihad, berperang, ya, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Jadi di sini perintah untuk berjihad, meniatkan untuk berjihad, itu ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Hanya saja kan jihad syar'i itu harus memenuhi persyaratan, ya kan. Kalau sekarang ini contohnya yang bisa melakukan hanyalah yang diizinkan oleh pemerintah. Misalkan para TNI dikirim ke perbatasan misalkan, atau BRIMOB misalkan dipersenjatai untuk seperti ini, para polisi. Tapi kalau kita orang-orang rakyat biasa, kita kesempatan untuk itu ya sangat kecil sekali. Oleh karena itu kita katakan syarat-syarat jihad secara fisik itu apa? Itu belum terpenuhi untuk rakyat biasa.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kalau tidak terpenuhi, kita tetap ada niat untuk memperjuangkan agama Islam kita ini, ya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita ingat dari zaman dahulu yang namanya Palestina itu dirampok, dirampas oleh Zionis yang mengatasdirikan mereka sebagai negara Israel. Ya. Sampai sekarang pemerintah Indonesia kita dari zaman Pak Karno dulu sampai sekarang tetap mengatakan bahwa dia itu Zionis adalah penjajah yang senantiasa ada sampai sekarang ini. Terus, tapi kita tidak bisa pergi ke sana memperjuangkan Palestina. Kenapa? Ada terikat aturan. Pemerintah kita tidak membolehkan hal tersebut. Kemudian juga saudara-saudara kita di Gaza, di daerah-daerah di mana terjadi genosida, penghancuran secara massal kaum muslimin, ada daerah-daerah yang tidak menyukai Islam. Niat tetap kita pasang. Seandainya perjanjian PBB ya kaum muslimin, perjanjian PBB dicabut, kemudian tidak ada lagi kesepakatan damai seluruh negara, kemudian kaum muslimin diperangi, maka datang panggilan perang, pemimpin kita menyuruh untuk berjuang. Mari kita penuhi panggilan tersebut sebagai bukti dari keimanan kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang sangat mendukung pemerintah dan siap berjuang jika diminta oleh pemerintah kita, atau dalam bahasa sekarang komponen cadangan ya. Kalau misalkan ada komponen cadangan, maka kita katakan ayo ikhwan, orang muslim siap untuk melakukan itu semua, tapi dengan ilmu, bukan jihad-jihad sembarangan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mudah mengkafirkan orang lain dan juga mudah menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan mereka seperti itu. Akhirnya kita ingatkan kepada diri kita sebuah athar dari Abdullah bin Abi Mulaikah, diriwayatkan dari beliau bahasanya beliau mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Setiap mereka takut terdapat kenifakan, kemunafikan di dalam hati mereka. Bahkan Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, dia takut salah satu nama orang-orang munafik itu adalah Umar bin Al-Khattab, sehingga beliau memaksa Hudzaifah untuk membongkar rahasianya tersebut, dan ternyata Umar itu pun dikatakan anta mukmin ya Umar, engkau seorang mukmin ya Umar, dan Hudzaifah pun menyolati Umar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya di hari Jumat adalah banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.